nanti yang lahir itu Yesus yang diurapi Tuhan, betul. Enggak, di situ nggak berbicara yang diurapi Tuhan, tapi Apa arti itu Kristus, coba? disematkan. Bang Apa arti Gregorius, Kristus? Itu disematkan itu. Bang Gregorius begini Bang Gregorius, biar kita nggak salah paham ini. Kita nggak salah paham. Iya, ini saya nggak salah paham. Saya hanya pengen Anda tahu apa arti Kristus dulu. Iya, Biar kita itu nggak sudah tahu. berjalan. yang Oh, diurapi. ternyata Kristus Saya- itu artinya orang yang diurapi Tuhan. Jangan bahas Oke, kemana-mana. Kita nggak sekarang bahas pertanyaan tentang saya, arti juru Kristus, selamat di apa situ itu yang lahir ini. siapa? Tuhan Yesus bukan? Oke, yang lahir di situ Yesus yang Ini diurapi ini Tuhan. Bang Gregorius tidak mau mengakui. Nah, Ya oke. Kristus, ya Yesus. Ini, telah lahir Yesus bagimu. Kristus Hari ini telah artinya lahir Yesus yang bagimu. diurapi. Juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, pertanyaanku sekarang samamu Bang Gregorius, juru selamat di situ yang lahir itu siapa? Yang lahir itu siapa? Juru Yesus. selamat yang lahir itu Yesus yang lahir. Tapi Ya dia udah. juru selamat begini, dia juru selamat di Diam dulu untuk Bani Matius, diam Israel. dulu Matius. Sabar. Matius, saya lagi Oke, berdiskusi dengan kata-kata selamat di Gregorius. situ bisa, tapi dia untuk Matius. diutus menyelamatkan orang-orang Israel. Matius, Itu. saya lagi berdiskusi dengan Gregorius. Kalau Oke, kamu nanti mau bisa berdiskusi dibilang juru kita, selamat. ayo dia kita satu-satu. Dia itu diutus juru selamat untuk orang-orang menyelamatkan orang-orang Israel. Jadi kata selamat di situ Matius, tidak bisa kita Matius, simpulkan bahwa diam dia dulu, bisa seorang nggak Tuhan. kamu diam? Matius, sekarang saya tanya sama kamu ya, di mana Abraham mengakui agama Islam? Jangan Tunjukkan. dulu Melkisedek, jangan dulu kita kemana-mana dulu pembahasannya dulu. Ya, Kita fokus ke mereka Bang Gregorius tahu. aja dulu. Pertanyaan mereka itu Kita fokus akan ke mendapat Gregorius. aplikasi sendiri. Bang Melkisedek, Bang Melki, kita fokus ke Gregorius. Kalau ini Matius, itu ilmunya masih rendah itu, nggak usah ditanggapi itu. Ke Gregorius aja dulu. Nabi Musa juga bisa dibilang juru selamat. Ya, di Nabi mana? Muhammad juga bisa dibilang juru selamat untuk bani-bani siapa? Ya, di Bang mana Melkisedek. Setiap nabi-nabi itu bisa dibilang juru selamat. Itu si Matius nggak usah Musa, ditanggapi. Nabi Musa, dia lahir di zaman siapa? Dia diutus Yang penting untuk bukan menyadarkan Islam siapa? kan? Dia juga bisa Dia dibilang bukan juru selamat. Islam. Dia bukan Pak Jamil Islam itu. kan? Matius, Jadi setiap nabi-nabi itu diutus. Matius, Kalau memang nabi, kalau memang Yesus dikatakan juru selamat, bisa juga. Dia untuk siapa? Matius. Bani Israel. biar kamu sadar, nabi-nabi terdahulu bukan Islam juga. Jadi kalian Bang jangan Melkisedek, nggak usah dulu ditanggapi si Matius itu ilmunya masih rendah itu. Nggak usah dulu Kamu ditanggapi. begini, Kita fokus ke kamu Gregorius berdasarkan dulu. kamu begini, kamu berdasarkan di nabi-nabi yang dulu bukan Islam, kamu ambil dari mana? Ya, Dasar. di mana nabi terdahulu? Ini diskusinya makin nggak beraturan ini, Os. Tolong diatur dulu. Ya sebentar Bang Matius, sabar Bang Matius ya, sabar. Kita Oke, silakan. lagi diskusi. Iya, ini si Bang Melkisedek. Ini si Matius nggak usah ditanggapi itu karena ini kita bukan fokus sama dia untuk kita berdiskusi. Kita fokus sama Bang Gregorius dulu. Nah, jadi begitu Bang Gregorius, artinya begini, yang lahir itu adalah siapa? Yesus kan? Silakan. Juru selamat. Lanjut Jadi- Mbak Natalia. Jadi Allah sendiri Bang, Oke, Bang saya Gregorius, lanjut ya. Allah sendiri menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Lalu itulah terjawablah pertanyaanmu tadi Bang Gregorius yang menyatakan mana dalilnya bahwasanya Allah itu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan sudah terjawab dengan sendirinya. Bunda masuk, Nah, bunda oke. masuk. Lalu Iya. diam dulu Matius. Iya Matius. Ini berisik kali si Matius. Biar dia selesaikan dulu, narasinya. Aduh, Udah. susah juga ini Udah, si Bang. Matius. Sudah Masa Bunda, Bang. dia dari tadi Bunda banyak mengarang cerita framing. Sekarang Bunda Iya. bicara sekarang. Kamu juga Ini bukan melarang framing Bang orang Kristen Matius. sama Oke. Ini yang Kristen yang mau dalil. maju siapa? Yang Kristen yang mau bicara siapa? Kalau Muslim dari tadi tertib loh, satu-satu loh. Baik, izin dulu saya jawab dulu. Nah, itu adalah yang saya berbicara tadi adalah di peristiwa kelahirannya. Udah. Kalau Sudah dalam tahu. peristiwa dalam proses kehidupannya banyaklah peristiwa-peristiwa yang sudah dia lakukan. Contohnya, Nggak usah. Satu-satu selesaiin. Jangan khotbah, ini bukan gereja ya. Jadi kita langsung selesaiin dulu poinnya satu-satu di dalam Lukas. ini nggak adil ini. Maksudnya Kok nggak biar saya adil? cerdaskan Satu-satu kalian. dong, satu-satu. Tapi Justru belum di sini- selesai, belum Loh, selesai. tadi ini. kan Anda kan mengatakan dari kelahirannya. Ya sudah, kita tanggapi di situ dulu. Jangan langsung ke dia perjalanannya, hidupnya segala macam. silakan Jangan dulu, ditanggapi jangan nanti. dulu.
Enggak, saya mau menunjukkan, saya mau menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan, itu maksud saya. Iya, Saya mau boleh menunjukkan itu. satu-satu dari lahirnya dulu kan barusan kamu tunjukin kan Lukas 2:11. Kamu bilang di situ Kristus, ya kan? Yaitu Kristus, terus kamu bilang di situ diperjelas lagi dengan narasi ditambahi perkataan ada Tuhan di situ kan? Iya, begini. Oke, Saya mau sudah dapat menjawab poinnya di situ. pertanyaannya tadi bahwasanya Apa lagi? Allah itu menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Lalu saya sekarang ini mau memberitahu dalilnya bahwasanya Yesus, bukti Yesus itu adalah Tuhan adalah dia bangkitkan orang mati. Satu Dia dulu ya. hidupkan Anda orang diam mati. dulu, biarkan Bunda dulu berbicara. Anda bisa tertib tidak? Berdiam dulu. Matius, Bunda kau bisa nggak berbicara. diam dulu Matius? Anda Ini laki-laki, saya belum perempuan selesai. itu dihormati dong. Ya, gini Bang Silakan Jemili, Bang dulu Jemili. Bunda bicara. Bang Jemili. Anda Oke. diam dulu. Begini, maksud saya Sebentar, begini Bang Jemili. kawan-kawan. Jadi Setelah satu-satunya saya kita selesai bahas satu menjelaskan contoh semua, Bang Matius bahwa maka Bang Matius lagi, Bang Jamili bahwa bentar dulu Bang Gregorius. Maksud saya begini, setelah saya selesai, kita jawab dulu, dibantah dulu Bang. Iya. Kalau Bang, tolong. mendengarkan Abang Bang. ngomong dari tadi nggak banyak sekali. Iya, banyak sekali loh. Ya, kita harus ini tanggapin nggak satu-satu banyak, dulu. nggak banyak ini. Tolong dulu Jangan panik lah Bang, nanti masih banyak waktunya untuk Abang jelasin, silakan. Ini kan room diskusi gitu loh, kita gantian. Nanti Abang juga habis jelasin mau nanya juga nggak apa-apa, kami nggak takut gitu Udah loh oke, Bang, silakan. boleh. Udah oke, silakan. Kalian berbicara, oke, silakan. Oke ya, jadi di Lukas 2:11 di situ Bang, sebenarnya terjemahan LAI di situ mengatakan yaitu Kristus, Tuhan. Ini blunder Bang. Karena arti kata Kristus saja itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Makanya di dalam original teks di situ nggak ada ketambahan Tuhan. Kurios Kristus ya kurios Kristus, hanya sampai di situ original teks. Makanya di dalam terjemahan yang bahasa Inggris aja itu nggak ada Kristus, Tuhan, itu nggak ada. Nggak ada Bang. Jadi secara original teks itu nggak ada Bang. Kristus, Tuhan gitu nggak ada. Kalau Kristus Tuhan mungkin oke lah, karena untuk memperjelaskan Kristus Tuhan, Kristus yang diurapi Tuhan, oke lah. Karena original teksnya sendiri nggak ada. Apa perlu saya tampilin datanya dulu? Perlu lah ya, karena saya bicara pakai data bukan pakai bacot. Ya, saya buka data dulu ya. Nah, di sini ini hanya Kristus nih, lihat nih, nggak ada. Nggak ada Kristus, Tuhan, nggak ada. Yang ada Kristus kurios. Ya, nggak ada koma di sini, nggak ada koma, nggak ada Bang. Jadi ini Yesus Kristus, kurios Tuhan. Nah, terus Ya, kurios Tuhan. Ya sudah, Tuhan Kristus. Masalahnya di mana? arti Tuhan itu apa? Tuhan ya Tuhan lah. Kok arti Tuhan itu apa? Ya, arti makna Tuhan itu apa? Oke, karena kau minta, ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Karena memang dia tidak paham yang namanya bahasa Indonesia. Kawan-kawan izin dulu, saya mau turun dulu, mau ke kerja dulu sementara ini. Saya lupa waktunya ini udah jam 9. Izin dulu ya, turun Ya. sebentar. Oke, Mau baik, kerja Pak. nih, mau kerja saya. Siap-siap Bang. Terima kasih diskusinya ya Bang ya. Terima kasih Saya lanjut dengan diskusinya, teman Bang yang Gregorius, lainnya. izin. Bang Melkisedek, izin dulu Bang. Siap, Bang. Oke, di sini Tuhan ya, Tuhan kita lihat KBBI ya, Tuhan ini karena memang ya oten-oten kasihan waktu pelajaran bahasa Indonesia kebanyakan sakit perut kayaknya ke toilet terus nggak tahu arti kata Tuhan. Tuhan ini kalau dari KBBI Tuhan itu adalah orang tempat mengabdi. Orang ya, Tuhan itu orang. Oh orang, oke. Sebagai lawan kata dari hamba, abdi, budak ya, budak. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat Kristus ya, Kristus kurios, oh ternyata dia hanyalah Tuhan Kristus. Tuhan yang diurapi Tuhan ya. Nah di situ tadi, jadi jangan ngadi-ngadi di saat Lukas 2:11 mengatakan dengan terjemahan LAI di situ yaitu Kristus, Tuhan. Ini sebenarnya terjemahan LAI aja ini yang nambah-nambahin. Kita lihat ya, ini hanya terjemahan LAI ini yang nambah-nambahin yaitu Kristus, Tuhan, ini LAI aja. Kok bisa? Iya dong. Kita lihat di Inggris aja. Di Inggris aja cuma Christ the Lord yang diurapi Tuhan. Nih, kita lihat lagi ini ya, original teks kalau kita lihat di AYT-nya yang ITL ya. ITL nih, TL ya, terjemahan lama yang ITL-nya ya. Kita lihat ini Kristus Tuhan, ini langsung Kristus Tuhan. Yang diurapi Tuhan, nggak ada komanya lagi. Kristus, Tuhan, nggak ada.
Jadi itu hanya penambah-nambahan terjemahan LAI ya, untuk memperjelas kalian bagaimana caranya bisa menuhankan Yesus anak Maria itu. Hanya itu aja gitu loh. Terus mau Ya. apa lagi pembahasannya? Saya tanggapi ya. Oke, silakan. Tanggapi. Oke Natali, dalam teks asli yang udah Anda tampilkan itu saya tidak membantah. Tapi Anda harus paham ya, Anda harus paham kata Tuhan dan kata Tuhan itu bisa maknanya juga bisa sama. Ya, kalaupun disamakan kepada manusia seperti tuan rumah atau pemilik atau apa, tapi tetap sama. Penguasa, Tuhan juga sama-sama juga penguasa. Nah, berkaitan dengan LAI menerjemahkan, karena dalam konteks ketika karena Yesus disamakan atau Kristus Tuhan di kota Daud itu karena menjelaskan Yesus ketika dia lahir dan dia sebagai manusia dia diurapi. Ya begitu ya. Diurapi siapa Bang? Dia diurapi siapa Bang? Sebentar, dia diurapi siapa Bang? Itu dalam arti disamakan. Iya, dalam arti dia diurapi siapa Bang? Karena gini, karena Yesus itu yang dari surga. Jadi Iya, dia diurapi siapa Bang? karena Dia diurapi itu- siapa Bang? Ya tunggu dulu. Ya karena Enggak, itu kan abang tadi barusan ngomong dia diurapi. Iya, diurapi siapa Bang? Nanti sekarang Nah, lanjut di situ lagi untuk jelas aja bicaranya. diurapi ya gini, jangan dulu ditanggapi ya. Di situ disamakan sebagai diurapi Tuhan Oh, karena diurapi dia Tuhan. sebagai manusia, ya kan? Nah, kalau kita berbicara kita bukan bahas siapa itu Tuhan, siapa ini, jangan kita bahas di situ. Kita bahas kepada Yesus dulu nih ya, ketika lahir dia ini begitu. Karena kalau kalian memisahkan Yesus ketika lahir, ya udah Yesus karena kan yang nampakkan cuma sebagai manusia, yang kalian paham di situ cuma sebagai manusia. Ini seperti itu yang kalian tahu. Begitu. Jadi nggak salah dengan LAI itu, nggak salah. Enggak salah, tapi merubah dari terjemah dari original teks enggak salah ya. Merubah di mana? Merubah makna dari original teks enggak salah. Merubah makna yang seperti apa yang salah? Di dalam original teks tidak ada koma Tuhan, tidak ada. Nah, kalau cuma koma, kenapa? Bang, di saat dikatakan Yesus adalah orang yang diurapi Tuhan dengan ditambahi orang yang diurapi, koma Tuhan, itu berbeda arti. Bang. Kata orang yang diurapi kan cuma disematkan, paham tidak dengan disematkan? Kok disematkan? Orang yang diurapi ya itu original teksnya ada di situ, Kristus. Iya. Kok orang yang disematkan lagi? Kata Iya, disematkan gimana karena sih? kan karena Yesus kan disematkan sebagai orang yang diurapi, kan dikatakan gitu. Baik, Ya, dan diurapi Mesias, Tuhan ya. gitu kan. Sebentar, diurapi Tapi Tuhan jangan ya. Tadi kan ambil Anda mengatakan kesimpulan yang salah itu dulu di situ. saya tidak Anda kan- kesimpulan salah, justru saya mengulangi apa yang Anda narasikan. Tadi Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan Kata Anda tadi orang. jelimet Nih, kata orang ini kamu harus tahu dulu ya. apa lagi kata orang. Saya tahu bedanya orang, bedanya kucing, bedanya anjing, bedanya babi, Jangan saya jangan tahu. kemana-mana, Natali. Kamu Kristen Loh. dulu, tapi kamu tambah bego juga di situ Oh, ternyata. memang dulu saya bego karena Kristus. Dalilnya 1 Korintus 4:10. Kami bodoh oleh karena Kristus. Itu memang. Assalamualaikum, Itu kan Dinda latar belakang Natali dari- semua. dari Waalaikumsalam awal sudah warahmatullahi katakan begitu. Iya. Kita maju aja, maju diskusi. Jadi Iya. nggak stuck di orang yang diurapi Tuhan. Bagaimana kalau kita maju ke ayat dua-duanya? Silakan, Ustaz ya, silakan dibuka di Lukas dua-duanya gitu loh. Dua-dua. Jadi biar ketemu gitu loh. Iya, Enggak, saya mau sebenarnya mau maju juga karena dari Biar- tadi dia ke situ terus ya kan. Padahal poinnya udah Karena jelas Natali gitu juga ya. nggak paham sendiri. Dia Paham, Bang, paham. Kalau saya nggak paham, ngapain saya bisa lebih paham dari Anda? Bahkan saya Enggak, membuka justru original Anda di text. situ saya Ya sudah, kita membantah buktikan di pemikiran sini. Anda yang Jangan salah. mengklaim personal lah. Jangan Karena mengklaim di personal situ lah. Di saya sini juga yang udah penilaian belajar paham tentang- dan tidak paham itu yang menonton, bukan Anda. Anda cukup berdiskusi dengan saya. Iya, iya. Ya. Tapi saya juga wajib untuk membantah pemikiran Anda yang salah dalam Alkitab itu. Ya Karena udah, Anda- tadi Anda apa sendiri ya? yang jelimet. Sebentar, Anda sendiri yang jelimet. Tadi Yang- Anda bilang jangan yang berbicara jelas, siapa Tuhan, siapa apa- Tuhan, siapa Tuhan. Anda bilang bicarakan saja Yesus, sedangkan Yesus sendiri Sebentar dalam dulu, keimananmu kan Tuhan kan? Bro, dengarkan dulu. Ibu ini sok pintar sendiri, benar ini.
memang saya pintar. Kalau dulu bodoh memang, dulu bodoh karena Kristus. Ya, kita maju aja, kita maju. Ya, setuju, ya. Makanya Paulus saja mengatakan dia bodoh karena enggak, Yesus, karena di situ kalau orang-orang yang mengikuti Yesus kan dianggap bodoh kan. Makanya Paulus mengatakan begitu. Makanya lihat Ya, makanya kalian bodoh gitu. Enggak apa-apa. Karena mengikuti Tuhan itu kalau bagi orang yang begitu dia akan mengatakan begitu. Makanya Paulus mengatakan begitu. Jadi tahu latar belakang Natalie gitu loh, Natalie. Natalie itu di situ. Iya, latar belakang Natalie memang dulu belakangnya bodoh banget dulu gitu ya. Waktu Kristen memang saya bodoh banget. Jadi jangan dibahas gitu loh. Saya sudah move on loh sekarang. Jangan bahas saya ya. Sekarang kita ke Lukas 22 ya. Lukas 2:22. Iya, Pak, Sampai Bapak, sekarang kan menurutmu. Saya nggak butuh penilaian dari orang yang bodoh ya. Oke, kita lanjut ya. Lukas 2:22 ya. Iya, nggak apa-apa kan penilaianmu. Nggak masalah. Kalian berhak menilai saya seperti apa itu hak kalian. Oke, sekarang kita diskusi dong. Kok takut kali kok jangan diam dulu yang kita mau baca Bible-nya kok jijik sekali dia denger ya. Saya mau baca Bible. Tolong Anda hargai Bible Anda. Teman-teman sibuk dengan saya gitu loh. Teman-teman menjelaskan tapi kau nggak terima. Itu permasalahannya. Ya ngapain? Saya cuma cukup mendengar. Urusan saya mau terima atau tidak itu terserah saya. Saya mendengarkan. Natalie, yes, biar saya mendengarkan ngapain saya harus terima. Tolong bedakan mendengar dan menerima gitu loh. Izin dulu teman-teman semua. Jadi kita gantian aja. Jadi di sini kita sepakat untuk tidak sepakat gitu. Ini kan ranah diskusi gitu loh. Kalau menerima saja berarti masuk kita ke gereja, dengarkan ya, pulang kan gitu. Iya. Gitu loh. Tapi kalau kita mau bahas agama kalian nggak mau. Nggak apa-apa, gampang kok itu, gampang. Nanti mau nanya boleh silakan. Ya, dari tadi loh. Oke, kita maju sedikit. Lukas 2:22 ya. Silakan Papi, mungkin Papi baca dulu nih. Soalnya mereka kayaknya harus dengar suara saya. Silakan Papi baca. Aduh, Pak Melkisedek, sabar dulu Pak. Sabar dulu, kita gantian. Ini sampai sore kok ini. Tenang aja. Gak panjang waktu ini ya. Jadi nggak usah saling nyosor-nyosor lah. Soal Anda mau sebagai seorang Kristen, sebagai seorang ateis nggak apa-apa. Ini ranah diskusi biar kita dapat educate gitu loh. Jadi apa ya? Coba kita maju ke Lukas 2:22 ya kan? Biar nggak stuck gitu loh diskusi kan. Baik, coba kita lihat, baca ya judul perikopnya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Oke, Yesus di sini adalah Tuhan, merujuk kepada Lukas 2:11. Jadi Tuhan disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan siapa lagi ini? Silakan. Begitu caranya diskusi. Tuhan disunat. Diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi ya? Pertanyaannya di situ ya. Saya baca Lukas 2:22 dalilnya ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Tuhan ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Silakan Dinda. Itu kalau diskusi. Iya, Tuhan yang mana lagi itu? Tuhan yang mana lagi? Silakan. Yesus bukan Tuhan, boleh tanggapi enggak? Sabar dulu Bang, sabar. Ini aja dulu Bang. Oh, sabar. Oh iya. Udah dengar kok tadi semuanya. Ya, Yesus bukan Tuhan. Oke. Kalau Yesus bukan Tuhan, astagfirullahaladzim. Ini kenapa sih kan kayak gini ya naiknya kok gini banget? Dia sudah berkuasa di sorga. Nah, sementara Allah yang hanya sampai di singgah sana disebut apa? Dongeng belaka atau tidak apa? Ada berkuasanya Bang. Nanti kita baca ayat itu Bang. Aduh, nggak nyambung. Ini kenapa ya? Coba kalau naik ya minimal punya malu gitu loh ya. Kalian kalau nggak punya data tapi minimal punya malu. Kita ngomongin apa yang nyambung gitu loh. Silakan Melkis atau siapa ini? Silakan. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana diserahkan kepada Tuhan? Kan ada lagunya itu kan? Penginapannya kan? Itu mau kabur nih, masuk ember dia nih. Pertanyaan berat ini. Tuhan yang mana lagi nih ya? Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Banyak sekali kok Tuhan semua. Oh ngeri ya. Giliran kita suruh dia bicara dia diem. Giliran kita ngomong ikut ngomong. Aneh memang.
Menurut saya berbicara Anda diam ya. Ya silakan, itu diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi, katanya Yesus Tuhan. Ini kalau kalian pakai ayat-ayat yang lompat sana lompat sini di dalam Lukas 22 ayat 2 tadi itu dijelaskan itu bukan secara fisik yang penulis mengatakan seperti itu. Anda harus tahu gaya bahasanya itu. Jadi jangan di situ langsung Tuhan dibawa kemana, Tuhan di mana, Tuhan bawa ke Tuhan, kan gitu. Jadi kalian itu nggak bisa memahami gaya bahasa itu, memang luar biasa sebenarnya. Cuma kalian asal ngomong aja, yang penting baca, udah diberikan kesimpulan. Jangan curhat bang, jangan curhat, Enggak, jelaskan memang aja. itu kalian. Jawab aja Tuhan yang mana Jadi, gitu loh. Gampang enggak, kok bang. Ya. Itu pertanyaan yang kalian kan sudah bilang. Di situ pertanyaan bukan dibawa secara apa tuh coba. Kalau kalian baca Secara baik-baik. Tuhan. Jadi bukan di situ bukan tanya Tuhan di Tuhan di mana lagi. Aduh Islam Terus? ini memang. Kok ya udah saya jelasin pakai data aja ya. Ini data dari pakar Bible ya. Izin sebentar ya saya tampilin data. Jadi ini bukan penafsiran saya, bukan penafsiran Papi Gembala ya, tapi ini memang dari Kristen sendiri, pakar Bible ya, bukan level kau ya kan ya. Level pakar Bible ini pakar Bible ini udah nggak nanggung-nanggung ini ya. Kita lihat dari Alkitab Sabda Lukas 2:22 ya. Kita turun ya, makin turun ya. Kita lihat catatan full life Lukas 2:22. Sebagaimana Yusuf dan Maria dahulu menyerahkan Yesus kepada Tuhan, demikianlah seharusnya semua orang tua menyerahkan anak mereka dengan tulus hati kepada Tuhan. Dijelaskan lagi serahkan kepada Tuhan. Mereka harus berdoa senantiasa agar sejak awal sampai akhir kehidupan setiap anak ia melakukan kehendak Tuhan, melayani dan memuliakan Tuhan, memuliakan Allah dengan pengabdian sepenuh. Ini beneran kok dibawa nih Yesus sama Maria, bawa Yesus. Ini Muslim kok cerdas ya Muslim Udah, ya. di situ Kok cerdas ya. di situ ini Natalia ini dia itu cetakan full ya. Coba saya baca lagi ya. Di situ sebagaimana ini kan ada kata sebagaimana itu nas ya. Natalia tahu nas itu apa? Astagfirullahaladzim. Nasruddin. Nas itu Nasruddin. Iya, udah Jadi itu. kalau Udah. Ya, biar saya tahu kalian sampai di mana kalian pemahaman terhadap Alkitab. Udahlah, hidup itu jangan Udah. seanjing itu juga kali kalau ngomong. Ya. Kita ini udah baca data, artinya Iya. apa? Kamu malah hidup seanjing itu, Enggak, gimana sih? Tolonglah, enggak. ini room diskusi Enggak, kok. manusia loh. Jadi kayak gitu ngomongnya ya. Gitu Iya ya. dong, Jadi kayak kamu gitu dong sebagai ngomongnya. Muslim begitu ya, pakai jilbab. Bukan, ngomongnya saya begitu. ya, saya itu menyesuaikan di saat lawan saya berbicara, kan kalian tuh dua natur ya. Bagaimana Yesus ngomong di dalam Matius 15:26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, Ya, itu kan jadi kamu makanya ngomong kalau kan. sudah diskusi di ini kan sini, konteksnya tolong kemanusiaan kamu yang dibawa untuk berdiskusi, jangan hidup seanjing itu. Natalia. Kalau Anda Ya, cuma sekarang baca pertanyaan seperti saya itu, kembali ke topik tema tadi ya. Enggak, kalau Sekarang Anda ini cuma- bagaimana? Enggak, kalau Yesus Anda ya cuma dibawa suka Yusuf dan sesuatu, Maria kepada Tuhan. Anda mau jawab apa enggak sih? itu gaya Anda mau bahasa jawab enggak? itu. Kalau kamu tidak bisa melihat di situ, Natalia. Jelaskan aja bang gaya, jelaskan aja menurut gaya lo gitu loh. Iya, Menurut gaya menurut lo. kamu gimana? Kamu belajar gaya bahasa tidak? Iya, jelasin Belajar, aja. belajar. Menurut Udah, gaya lo. ya. Suka-suka lo lah. Gaya Aku lo suka gitu. Iya, dari tadi ini ya dia cuma bisa nyalahin saya, Ngeles tapi terus dia dia sendiri nggak ngeles. tahu apa yang harus dijelaskan. Makanya disitulah saya mau buat supaya kalian itu tahu untuk belajar Alkitab itu enggak Apa yang harus saya tahu? Mana datamu? Jelaskan kepada saya. Kamu aja nggak Apa bisa. yang harus saya tahu? Kamu aja dari tadi cuma nyalahin saya, tapi kamu nggak punya data untuk Kamu menjelaskan. belajar latar belakang Alkitab enggak? Izin sedikit Pak Melkisedek. Nah, Ini kamu- juga kita kamu belajar kemarin latar belakang Alkitab enggak? sabar, latar belakang gampang. Kemarin memang Enggak. ini kita buka juga. Sabar dulu bang. Enggak, kalian Sabar belajar- dulu, gantian bang. Memang sakit, tapi sabar dulu dengarkan ya. Biasa aja. Ya sabar dulu, Enggak, kita biasa gantian aja. diskusi, gantian bang ya. Enggak, Jadi memang karena berat di dalam ayat. Oh, enggak gimana? Setiap dulu lah. Ya salam. Nanti lu jelasin menurut gaya lo gitu loh. Karena ini gayanya Dinda Karena kan sekali. belajar Alkitab bukan cuma segaya-gaya. Ya udah, silakan Diam jelaskan dulu, menurut sayang. gaya lu. Ya
gaya lo, suka-suka lo lah. Jadi Lu tahu dong gue. Jadi Iya kalau dong. belajar Alkitab itu bukan cuma baca seperti itu aja terus ambil sepotong-sepotong, bukan. Gak jelas. Ini dia tadi kemarin saya diskusi juga ayat ini sama dua pendeta. Dua lari ke hutan loh, belum balik sampai sekarang loh. Pendeta Lari ke hutan, Babi. lari Nggak ke balik. hutan. Jadi kalau kelas jemaat memang oleng ya. Oleng ya? Silakan lanjut. Iya, ini memang pertanyaan berat ya memang ya. Karena bagaimana mungkin ya? Oke lah, kita ikuti alurnya kan. Mereka menganggap Yesus Tuhan, gimana pun Tuhan menurut Lukas 2:11 ya bagi iman mereka. Tapi akan ribet Jelas dan dong, bingung bangkit, juga tandanya Tuhan. Tuhan. Iya, terus Yesus diserahkan mati kepada tapi Tuhan. bangkit, tandanya Iya. Tuhan Allahmu bangkit enggak? Saya tanya, Terus jawab. diserahkan Semuanya kepada Tuhan kalian yang semua. mana? Satukan otak-otak kalian, lalu lah jawab. Masalah Allahmu bangkit bangkit. gampang bangkit bang. Saya juga bangkit tiap pagi bang. Bangkit. Diserahkan kepada Tuhan yang mana gitu. Iya. Dan gini ya, jangan terlalu rendahan gitulah ya kalian ya. Kalian memang punya standar yang rendah, di mana kalian itu membangga-banggakan Tuhan kalian yang bangkit ya kan. Itu standar kalian. Tapi itu adalah sebuah penghinaan bagi kami. Karena apa? Di saat sesuatu yang bangkit, dia akan mengalami kematian dulu sebelumnya kan. Dia telah mengalami kematian dulu. Sedangkan Tuhan itu maha kekal, maha hidup. Tuhan tidak pernah mati. Jadi Tuhan saya tidak pernah lemah sedetik pun ya. Sepersekian detik pun juga tidak pernah lemah Tuhan saya, apalagi mati. Jadi Anda tolonglah ya, jangan pamer kelemahan Tuhan Anda di sini. Di saat Anda membangga-banggakan Tuhan Anda yang bangkit, padahal sebelumnya mati, itu sama saja Anda sedang memamerkan kelemahan Tuhan Anda, sedangkan Tuhan kami tidak seperti itu. Jadi lebih baik fokus ke permasalahan, karena kami sebenarnya juga nggak mau gitu loh ya, membuat kalian sedih gitu ya. Dengan sebanyak kalian berbicara, kalian sedih, oh ternyata Tuhan Anda lemah, oh ternyata Tuhan Anda meninggoy ya kan. Itu akan semakin menyakiti hati kalian. Kami sebenarnya nggak tega juga gitu loh ya kan, tapi kalian yang mancing gitu. Sekarang gimana nih ceritanya? Yusuf dan Maria itu membawa Yesus diserahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Hah? Yang mana? Kan teman Kristen naik lagi gitu loh. Jangan ukuran bangkit bang, banyak kok yang bangkit. Susana bangkit, apa Suster Ngesot bangkit, semua itu gampang itu. Dah, yang lain aja. Enggak ada Kristen di sini. Halo, Mister Sidabutar. Kenapa? Perempuan sundal. Sesungguhnya mengucapkan perempuan Sunda yang akan membawa kamu ke dalam kerajaan Tuhan. Perempuan sundal. Mulai lagi. Oh, jadi bagaimana? Apakah istrimu sudah kau jadikan perempuan sendal? Karena di dalam Dia inilah perempuan sundal. Kata dia Irian. Tuhan ada sundal. kau inilah Yang seorang selalu perempuan sendal menjelek-jelekkan dan orang lain. anak sendal. Kepercayaan orang lain. Gak perlu dijelekin bang, orang lucu udah jelek kok. Perempuan sundal yang selalu Panas dia. Istrimu nggak laku ya, baru ya istrinya kau jadi sendal ya. Untung saya sudah bukan Kristen lagi ya, yang karena menjelek-jelekkan saya agama kalau masih orang lain Kristen biar dia untuk dapat uang. mendapat ya Inilah bagian dari kerajaan Tuhan itu saya harus bersaing dulu dengan pesendal. Rugi dong, wajah yang cantik joli badan wangi semerbak ini harus bersaing dengan pesendal. Data Dinda. Rugi dong. Matius 21:31 ya. Bisa dibuka, tapi hati-hati dibaca. Silakan. Ya, saya buka ya, saya ketik dulu datanya. Karena yang saya bicarakan itu sudah saya hafal. Biar semua orang cerdas ya. Jadi sudah menghafal. Jadi kalau Anda menyerang, oh langsung serang Batman. Oh, Langsung ke rumah bapak. Ya. Oke ya, saya buka ya. Ini ketawanya siapa itu? Ketawanya nggak ada akhlak banget itu ya. Ketawa siapa tadi dia? Ngeselin open, ini host nih. Oh. Oke ya, kita lihat apa tadi ya, Matius ya. Mana sini Matius? Matius 21:31. Oke. Langsung buka ya. Ini ya. Udah melotot belum Ten? Udah melotot. Ini di dalam Matius 21:31 ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kan
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Kata siapa? Sabar dulu. Kata siapa? Yesus Kepada mereka. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sendal Iya, akan salah. mendahului kamu masuk Ya, ke dalam salah. kerajaan Theos. Masa aku harus menjadi perempuan Ngeri. sendal dulu untuk mendapatkan bagian dari kerajaan Tuhan? Oh ya, tidak bisa dong, tidak bisa. Tunggu Dinda. Ini firman Tuhan. Ini Iya dong. Bible. Iya, kata Yesus lagi, kata Yesus, ini kata Yesus loh. Kepada? Suka sekali Yesusnya dengan pesendal ya. Suka kali Kepada? dengan pesendal. Masa pesendal lo lebih duluan lo. Ih, beda Berarti banget ya. pendeta belakangan dong ya? Oh, beda. Ini kalau yang duluan pesendal ya pendeta ngantri dong. Apalagi jemaat ya, di ujung banget ya. Apalagi jemaat. Oh iya, iya dong, ya kan? Makanya tadi bapak tadi pun saya tanya, ya kan? Istrinya sudah jadi pesendal belum? Karena Tuhan Anda pun juga ya. Siang, ya. Sabar ya bapak, jangan dirahi dulu ya pak ya. Sabar ya. Kita lihat Hosea 1:2 ya. Ini Tuhan lagi, Tuhan yang huruf besar semua. Kalau Tuhan huruf besar tuh ngomongnya gimana ya? Kalau Tuhan mungkin huruf kecil kan ngomong gini, Tuhan gitu. Ini huruf besar, Tuhan. Ya. Oke, Hosea 1:2 ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berbicaralah ia kepada Hosea, pergilah. Inilah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini bersendal hebat membelakangi Tuhan. Ini karena persendalan kenapa akunku baca Bible ini TikTok gak kuat saya. Iya, salam. Iya. Aduh, hai. Itu kalau open game kalau nggak open game nggak kena. Iya. Kalau open game kena dia. Tolong teman-teman Kristen naik aja, tapi janganlah memancing di kolam yang nggak ada air. Gitu. Nanti kau jatuh ke bawah, pala lu nyusruk. Ya, jangan menghujat ya, nggak boleh teman-teman Kristen ya. Yesus berkata, kita baca ini dalil loh ya. Jadi kalian itu sebenarnya harus sabar, tidak boleh menghujat ya. Di mana dalilnya? Kita buka dulu ya. Ini data ya, saya dibacanya aja ya. Dibaca nggak boleh karena Bible itu kalau dibaca nggak mau TikTok gitu loh. Sabar dulu ya, kita buka dulu ya teman-teman ya. Nggak boleh, nanti Tuhan marah loh. Nah kita baca dulu ya teman-teman ya. Aduh, mana pula ini? Ini ya. Jadi ini teman-teman, teman Kristen ini kalau di gereja tolong ditanyakan kepada Pak Pendeta. Jadi dikatakan begini, kalau kami ini siapa? Kristen. Kami tetap difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah, gitu loh. Kami ini Kristen lagi, kami telah menjadi sama dengan sampah. Sampah bau. Silakan dilanjut. Iya memang ya gini lah ya, segelumit TikTok ya kalau kita ini buka data apalagi yang ya kan itu lebih sensitif, jadi lebih baik datanya nggak usah ditampilin lah ya. Kalau kalian mau baca sendiri ya, baca. Iya nanti ya. tutup cam aja kalau baca, tutup cam. Oh kalau baca tutup cam. Iya bahaya ya. Bahaya ya. Silakan sampah selanjutnya apa teman-teman Kristen selanjutnya. Maaf salah ucap. Lanjut. Iya jadi ternyata beda ya, sambil menunggu ini yang Kristen nggak ada di sini nih Bang Greg, nggak ada yang naik Kristen sini. Belum. Coba nih Bang Rara Lope, halo. Banyak yang ngantri di bawah nih. Antrian sampah selanjutnya. Ya jadi berbeda ya ternyata ya. Saya juga ya alhamdulillah bersyukur sekali saya setelah menjadi seorang muslimah. Oh ternyata muslimah itu tuh diatur banget gitu ya. Kalau mau berebut mendapatkan surga bisa masuk lewat pintu manapun. Ternyata
Sebagai wanita itu harus menjaga pandangan, menjaga kemaluan, harus sholat, menjaga sholatnya kan, harus berpuasa, menaati perintah suaminya. Itu silakan masuk dari pintu surga manapun. Itu indahnya Islam. Nggak boleh menjadi seorang pesantren, ya kan? Nggak boleh deh ya. Udah jauh. Beda. Oke, halo Bang Rudi. Assalamualaikum Bang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Oke, Islam, Bang. teman-teman di bawah NRK and Holocaust, Ya, Bang. tap layar bos. Macet tap-tapnya ini ya. Islam Bang, Bang Rudi. Alhamdulillah Islam Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Enggak Bang, aku nonton aja di bawah. Mantap Bang. Oke, siap Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Mothar. Turun ya. Bang Zin. Salam. Bang Zin. Waalaikumsalam. Ini OT-nya belum ada nih. Lanjut. Iya, jadi gimana nih Papi? Ada proyek besar nggak? Biasanya Papi nih kalau ada proyek besar, oten-oten di bawah langsung pada pengen naik nih, antusias pengen ikutan proyek. Gimana Papi? Ya sebenarnya dikasih judul ini aja, otet sampah gampang kok itu lah. Ya, kan? Jadi ini Ngeri. Wah, lu besar memangnya berat ini judulnya kalau kayak gitu ya. Iya. Jadi begitu ya teman-teman Kristen. Jadi tolong ya kalau naik ke atas itu dengarkan apa kata Bunda Natali, karena beliau ini memang dari situ gitu loh. Sewaktu masih menjadi sampah dulu ya, sekarang Iya, sudah betul. didaur ulang menjadi barang yang cantik. Ini udah daur ulangnya nih. Dulu dia di Bantar Gebang loh. Jadi hotel itu cocoknya bukan di Pondok Gede, Pondok Indah, bukan. Dia cocoknya di Bantar Gebang. Karena ada dalil, iya kan? Ada dalilnya, ya. Gak boleh menghujat ya. Wah iya, ya kaget ya. Gimana ya? Udah dibela-belain dulu kan, percaya sama Paulus. Dulu waktu masih Kristen kan saya bela-belain percaya sama Paulus. Udahlah membuang akal dan sebagainya kan untuk menjadi pengikutnya Paulus gitu ya. Percaya Yesus mati, percaya Yesus Tuhan gitu kan, percaya Yesus terkutuk. Udah kayak gitu, udah buang akal sehat, dikata-katain sampah lagi. Sama dunia, dikata-katain kotoran dari segala sesuatu. Enggak kuat dong aku. Ogah gue kan. Iya enggak mau lah. Ini siapa ini kurus ini? Edis kurus. Siapa itu? Iya Bu. Halo. Selamat pagi Bu, sehat-sehat semuanya Bu. Ya, Pagi. terima kasih Bang. Ini Ada yang mau abang ada yang mau disampaikan Bang? Aku pencari oten Bu, oten itu goblok semua. Sabar Bang, sabar. Kalau Sabar. Oten nggak goblok 1 Korintus 4:10 nanti salah dong Bang. Setiap hari aku lihat debat pendeta sama pendeta. Ada yang bilang Yesus itu disalib, ada yang bukan, ada Yesus yang bilang Tritunggal, ada yang bukan, ada yang bilang Bapa di surga, ada yang bukan. Mereka debat sampai kiamat pun nggak akan kelar. Oke Bang. Ya oke Bang. Ada yang sampaikan lagi, Terima kasih. Enggak, udah aku mau cari oten. Oke, siap Bang. Terima kasih. Oke. Ya, makasih Pak RT, Masya Allah. Ya, Ini kenapa bersih semua otennya, nggak ada yang mau naik lagi. Tadi kayaknya mereka birahi sekali, kepengen naik. Karena mental. Kejang-kejang. gampang kok itu Lukas 22 kalau mau jujur, ya kan. Nah, ke teman-teman, kalau mau jujur Lukas 2:11 itu betul perkataan Mbak Natali. Atau gini deh, sebelum saya lanjut, tolong iklan dulu deh, Indah.
biar mungkin ada teman-teman yang mau subscribe atau apa gitu loh. Oke, Kita saling tepuk tangan, betul silakan. sekali ya. Jadi buat saudara-saudaraku yang lagi nonton di TikTok, di YouTube, di luar negeri, luar mancanegara, luar dunia, di luar angkasa ya. Jadi kalian jangan lupa ya, pastikan sudah subscribe juga channel YouTube saya, Natalia Iriani, dan juga Hijrah Khadijah saat ini sedang melive-kan diskusi di roomnya Bang Grego ya. Jadi bantu subscribe ya, Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Bantu subscribe, di share, di posting ulang ya, like, komen sebanyak-banyaknya. Makasih yang sudah subscribe, semoga urusan Anda dilancarkan, dunia akhirat selalu dapat ridho dari Allah. Amin. Amin ya Allah. Dan kalau rezekinya sudah dilancarkan, jangan lupa DM ya hostnya ya. Kalau udah lancar gitu loh. Sebentar, ini ada yang budak ini si S apa nih? S apa nih? gitu ya. Minta Pasien. koin Natalia, nggak punya duit katanya. Oh, Anda kayaknya harus beli cotton bud deh. Saya barusan minta saudara-saudara saya, bukan kamu sampah, bukan. Saya minta saudara-saudara saya itu untuk mensubscribe channel YouTube saya. Saya nggak minta koin. Ih, ngapain nih? Iya, salah. Receh ya. Nah, saya nggak perlu Jadi minta begini, koin, Mbak. ya. Jadi begini, Dinda ya. Kita ini kan syiar gitu loh. Jadi bukan masalah koinnya gitu loh. Betul. Tapi memang Islam itu dia ajarannya itu berbagi. Jadi jangan dipanasin ya netizen di bawah ya. Nah, jadi kalau kalian saya nggak tanggung jawab loh. Kalau ada yang ngirim-ngirim paus, kamu tanggung jawab? Iya. Iya, gitu loh. Kita memang nggak perlu minta-minta karena memang rezeki itu datang sendiri. Dan gini juga Pak, Datang saya jadi sendiri. saya teringat satu janji Allah ya di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat yang ke-30 ya. Karena betapa bahagianya saya ya menjadi hamba Allah, menjadi orang yang benar-benar ya berpasrah dan berserah diri hanya kepada Allah. Karena apa? Di saat saya meninggalkan kekafiran, menjadi mu'alaf, menjadi orang yang menghambakan diri kepada Allah, Allah menjanjikan, Allah menjamin kehidupan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Jadi jangan kaget kalian Tenten ya, kalian melihat mu'alaf ya kok jadi kaya, kok mu'alaf uangnya dapat terus, kok mu'alaf tiba-tiba dapat uang banyak, dapat rumah, dapat mobil, dapat segala macam dan bergelimang harta. Iya, Ya kan, kalian jangan kaget karena itu semua janji Allah. Jadi bedakan yang mana mu'alaf dan murtadin. Kalian lihat si Gembeliti Saifuddin Ibrahim, Taifuddin Gendeng, dia sudah jadi Gembeliti ya, karena memang itulah dia, rasakan ya. Beda dengan mu'alaf ya kan. Mu'alaf itu memang diberkahi Allah janjikan untuk menjaganya, memberikan pertolongan di dunia dan di akhirat. Allah yang jamin. Jadi jangan kaget Gampang ya. kalian. Cerdas Islam ya. Iya. Islam ini kok cerdas-cerdas ya host ya. Heran juga saya ini ya. Cerdas gitu. Iya, Bang. Iya, jadi begitu ya. Siapa teman-teman Kristen di bawah. Jadi nggak usah lah, kita di sini bukan masalah koin. Saya Dinda 2 motor loh habis udah 2 motor pelayanan firman. Habis semua ya kan. Nah, kayak Pak RT begini ya. Jangan salah loh. Kalau dari bawah banjir begini, kamu lagi demam ya kan. Jangan dipancing loh muslim itu kalau soal berbagi gampang kok ya. Tapi belum ada ketua kayaknya. Tapi ada hal yang sangat diwajarkan juga ya gini ya, mau gimana pun keberadaan saudara-saudara kita, mau apapun itu agamanya, maupun dia ateis ya, mau yang namanya perekonomian, mau dia perekonomiannya di atas, di bawah, sedang muter-muter atau mau gimana pun, secara apapun, yang namanya manusia itu memang hakikatnya dia itu beribadah. Apapun pekerjaannya itu sesuai dengan ridhonya Allah atau tidak, kan begitu kalau kita sebagai saudara muslim. Tapi kalau yang di agama lain itu terserah mereka lah mau bekerja gimana. Dan kita nggak ada urusan di situ. Tapi yang kita bingung kalau Tuhan itu yang bekerja, Tuhan itu memiliki usaha tukang kayu gitu kan, di tukang-tukangan itu saya bingung gitu. Tuhan kok pekerjaannya gitu sih? Kok kayak gitu ya gitu. Enggak, ini data atau jangan-jangan cuma asumsi? Oh data dong, data. Oh data ya? Data. Ternyata ada. Tuhan kok tukang kayu? Iya, justru saya juga bingung gitu, gimana ceritanya sih kok bisa ada Tuhan itu, dia itu kan anaknya tukang kayu, tapi dia semasa hidupnya, dia pun membesarkan keluarganya gitu kan, menjadi tulang punggung lah ya, semasa dia hidup itu, dia itu belajar kerajinan tukang kayu, dia bikin perabot-perabot rumah tangga, terus dia itu
membiayai ibunya, membiayai adik-adiknya, hasil kerja dia sebagai tukang kayu Kasihan gitu loh loh. ya. Padahal Kasihan namanya juga Tuhan gitu loh. Kasihan. Saya bingung gitu. Berat, no. Berat kalau saya kan sebagai konten kreator ya kan, konten kreator youtuber ya kan. Iya salah. Ya kan. Jadi wajar gitu loh ya kan. Pekerjaan saya manusia gitu loh. Saya bekerja di jalurnya, yang penting halal, masalah rezeki sudah Allah tetapkan, tidak ada yang perlu saya takutkan, kan begitu. Tapi kalau Tuhan Iya. yang sampai bekerja nyari uang gitu kan, kayak mana ke Tuhan nyari uang gitu loh. Itu kemanusiaannya. Makasih Bang Elang. Itu kemanusiaannya Dinda. Ya gimana ya, tapi kalau kemanusiaannya saat dia bekerja, dia bukan Tuhan apa Tuhan ya? Nah Bingung itu, ya? nah itu dia. Padahal gini loh, dia kan bisa langsung datangkan roti gitu kan, 5.000 celuk. Iya bikin aja roti baru dijual, kayak kemana, ke sekolahan kan? Iya dong, banyak loh cuannya itu, nggak punya modal ya kan? Langsung truk roti ya kan, dijual lah semua di Yerusalem. Bayangkan loh, nggak, waduh banyak duit, ngapain jadi tukang kayu, ya kan? Mending jadi tukang roti atau bikin outlet roti usaha wine ya kan, gitu kan. Wine kan berubah air jadi anggur ya kan, Anggur, pabrik ya. wine ya kan, mungkin ya kan. Gitu gampang kok. Bikin perabot rumah, memperbaiki rumah gitu, gimana ya? Iya, baru keliling apa pakai parabot. Saya nggak tahu juga itu metodenya gimana, apa mungkin ada suara rekamannya gitu kan, disetel, saya juga nggak tahu, kita nggak tahu ya. Tapi yang kita tahu ini secara data memang dia bekerja sebagai tukang kayu gitu loh. Ya, Data dia ya, menghidupi, data ya. iya data, dia menghidupi ibunya, adik-adiknya ya kan, adik perempuan, adik laki gitu kan, terus dia bikin perabot-perabot rumah tangga, dia bikin alat-alat pertanian gitu kan, alat pertanian mungkin apa, cangkul mungkin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Pagi. Saya mengikutinya sangat menarik ini Mbak. Iya, Ada beberapa pertanyaan yang sering saya ikuti labnya Oten itu kan. Yang saya tanyakan, apakah Yesus itu berak juga gitu? Oh, pertanyaan besar itu. Nggak ada berat yang itu, Bang. bisa menjawab. Berat itu Bang. Itu satu. Yang satu lagi yang saya tanyakan, siapa yang membantu persalinannya Maryam itu untuk melahirkan Yesus itu kan? Oh Pak Yusuf itu Pak Yusuf. Kalau sejarah yang saya baca, ada juga yang lain itu. Pak Yusuf Bang, jadi dari penginapan ya kan muter-muter nih, Dinda ceritanya ya kan, muter-muter. Pada saat itu mungkin ketuban udah pecah lah ya, kita kagak tahu kan, itu nggak dijelaskan ya. Nah dia masuk ke penginapan gitu kan, nggak tahu juga orang mau melahirkan kok dimasukkan ke penginapan. Ini menarik kita bahas sebenarnya ya. Padahal kalau orang yang mau melahirkan itu minimal ke dukun beranak atau puskesmas yang terdekat kan gitu ya kan. Nah ini kan Tapi Tuhan ada- tinggal bikin jadi saat itu puskesmas. Saat itu ada salah satu istilahnya kalau bisa kita bilang dukun persalinan lah kan gitu di daerah itu, yang namanya Merjakus nggak salah. Silakan mungkin teman-teman Kristen silakan naik ya. Kita jangan nyalain Kristen Bang. Nanti kita narasi ini kan monolognya. Mungkin ada jawabannya Bang tentang yang itu tadi Bang, tentang apakah Yesus itu berak. Siapa yang bisa menjawab? Saya bingung juga. Mungkin di Pak Bombom. Pak Bombom itu menjawab. Ya. Ya, atau mungkin tanya Mikana mungkin. Mikana itu soalnya kalau jawab biasanya langsung ngarang gitu, gak ada data bisa. Ya itu jawabannya bukan lewat data. Kalau masalah yang itu hayalannya yang ditaruh ke kepala kita. Iya, mungkin coba Anda tanya Mikana mungkin ya. Bang ya. Nama YouTube-nya ini loh Natalia Iriani ya kan, Dan juga Hijrah Khadijah. ya.
Ya udah, saya ngikutin aja. Oke Bang ya. Izin ya, saya turunkan dulu ya Bang ya. Terima Oke, kasih Bang, makasih. sudah mampir ya. Silakan. Siapa ini? Senangin naik aja. Iya, Di naik sini aja. dong. Naik dong, Gin. Siapa sih namanya Gin? Gin. Naik dong, Gin. Ya, bukan dipelintir loh, nggak ada yang pelintir, nggak boleh ya. Jadi pemahaman Islam begini, teman-teman ya. Kalau kita menjelaskan kepada orang lain, ya kan, lalu tidak sesuai dengan apa yang tertulis, itu berdosa loh. Ya. Makanya banyak Kenapa? yang murtadin karena ilmu itu germo. Ini. Ini sampah ini. Sampah lagi naik. Suara apa ini? Kenapa sih sampah naik melulu ini? Aduh, hai. Iya. Lihat tuh, senangin saudaramu naik tantrum gitu ya. Naik aja, ngebela iman kamu gitu loh. Oh begini, seperti ini Dinda Natali, kan enak ngobrolnya ya kan. Jadi nggak usah menghujat lah ya. Jadi sudah pensiun loh semua di sini ya. Kalau soal menghujat jangan dipancing lah, jangan membangunkan Tuhan lagi tidur, Tuhan lagi tidur, betul. macan lagi tidur gitu loh, nggak boleh. Jadi nggak usah lah menghujat-hujat teman-teman ya, karena tidak dihujat pun memang Bible Anda itu menghujat gitu loh, dibacakan nanti kau bilang oh menghujat, padahal enggak. Contoh Amsal 7, kalau tidak mau kena pembatasan silakan aja dibaca gitu kan. TikToknya nggak kuat nanti dengerinnya. Siapa sudah diajukan naik tapi takut, naik aja Bang. Siapa nih? Siapa Prajurit yang salib. wajib naik? Naik aja. Kok prajurit terlambat? Orang udah disalib dia baru bikin prajurit. Sebenarnya sebelumnya sih. Kalau saya Dari tadi cuma dikikik terus. Takut kayaknya dikik terus. enggak Bang, ngapain kenal juga kagak Bang. Potong saya Silakan. bagikan dulu. Siaran kita ya bagikan dulu biar lebih banyak Ya. yang nonton juga dan saksikan ya. Ya, Yesus silakan. bukan Tuhan. Ya, Yesus kami pernah mengampuni dosa manusia, terlebih yang di samping salibnya. Dosamu telah diampuni dan saat ini kamu juga bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu bukti otoritas pengampunan dosa hanya dikerjakan oleh Tuhan. Biar kalian Kata paham. siapa? Nah sekarang Kata saya siapa? tanya, Allahmu pernah mengampuni enggak? Kasih saya satu Kata saja siapa? alasan bahwa Allahmu itu Tuhan. Oke, silakan Apa izin yang Dinda ada pada nih? dibuka. Jangan yang belah bulan ya. Sabar. Jangan yang belah Silakan. bulan karena penelitian Dibukakan, belum Ali Imran. membuktikan bahwa itu benar atau tidak. Sabar. Silakan Mengampuni Dinda, dosa dibuka Ali otoritas Imran Tuhan 31, banyak gampang sekali. kok ya. Markus 2 ayat 5, Lukas 5 ayat 20, Lukas 7 ayat 8 itu yang saya mengampuni semuanya Rita. Bacot ya. Bacot diem ya. Kalau kamu mau iming-imingi Buktikan Yesus itu Tuhan mengampuni. silakan. Diem Gabungkan dulu otak dong. kalian bertiga gabung. Turun. Sampah ini memang ya. Aduh, hai. Kalau dia sangat pamer ini, satu sisi dia mau pamer, padahal di sini justru semakin kelihatan kelemahannya. Dia pamer katanya Tuhan ngampuni dosa orang di sebelah sebelahnya. Padahal Yesus sendiri di atas kayu salib yang mereka imani itu, Yesus sendiri bilang apa? Ya Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, Yesus salah. saja katanya Tuhan masih memohon-mohon kepada Bapaknya untuk mengampuni orang-orang gitu ya kan. Kalau masalah mengampuni, justru disinilah semakin Anda ingin membongkar kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu berpura-pura jadi manusia, kemudian mati. Ini kenapa sih aku kena pelanggaran terus? Memang sampah, memang binatang. Aku turun naik lagi ya. Kita Sabar, dulu ya, ini kita di dulu ya. bawah ini loh. Teman-teman ya, nggak bisa ini. 2 kali ya? Lagi hancur Udah 2 dulu. kali ya? Sabar teman-teman, tetap stay ya. Ini kita mau rungkat dulu karena sudah 2 kali ya. Nanti kalau sekali lagi dia kena gitu loh. Tapi nanti balik lagi ya, kurang tap-tap mungkin atau kurang laporin ya. Ya kita rungkat aja dulu ya. Nanti gabung lagi teman-teman. Ini menarik ini ya. Oke, terima kasih teman-teman, kita rungkat sebentar nanti kita live lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.